para sobat muda, teman-teman profesional, calon leader, jumpa lagi dengan saya Hariman Andri Patianagota di acara AIS Podcast. Hari ini saya kembali dikunjungi oleh Pak Hengki. Teman-teman mungkin sudah pernah ikuti pembicaraan saya dengan Pak Hengki di channel ini. Pak Hengki adalah seorang kepala program studi di Magister Manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Selamat datang lagi Pak Hengki. Terima kasih. Senang bisa datang lagi dan berbagi dengan teman-teman semua. Halo semuanya. Nah, sekarang teman-teman banyak sekali orang yang pengen jadi entrepreneur, gitu ya. Orang ingin jadi businessman, orang ingin jadi pengusaha. Nah, di Maranatha, di Fakultas Hukum dan Bisnis, khususnya program studi Magister Manajemen, kita punya mimpi juga untuk mencetak banyak enterprise dan entrepreneur, ya. Nah, cuman kan nggak gampang, nggak mudah juga. Betul. Ya, apalagi jadi seorang pengusaha sukses. Nah, kalau dari pengalaman Pak Hengki sendiri, ya, sebenarnya untuk jadi seorang pengusaha atau seorang entrepreneur, gitu ya, apa sih yang paling dibutuhkan supaya teman-teman ini juga yang hobinya atau cita-citanya mau jadi pengusaha, ya jangan cuma tidur-tiduran doang ya, atau main handphone saja lalu ngerasa ya nanti saya akan jadi pengusaha hanya dengan main handphone. Apa yang paling dibutuhkan dulu nih untuk jadi seorang pengusaha menurut Pak Hengki? Oke. Ya, terima kasih Pak Riman. Sebetulnya kalau di Maranatha itu sendiri ya, kami sudah mengamati dan juga melakukan research gitu ya, dan dari pengalaman juga mengajar dan mengikuti perkembangan dari alumni ya yang kami hasilkan. Jadi kami itu sudah menciptakan namanya Maranatha Holistic Entrepreneurship Education. Maranatha Holistic Entrepreneurship Education. Dan ini juga salah satu topik riset dari saya dan juga teman-teman dosen di kewirausahaan ya. Gitu ya. Jadi kami melihat bahwa kewirausahaan itu harus dengan pendekatan yang holistik ya, yang komprehensif gitu. Kami mencatat ada 3 yang dibutuhkan. Ada soft skill ya, bicara tentang semangat atau jiwa, karakter Bahkan kalau dulu pernah ada buku Adversity Quotient namanya, itu penelitian selama 19 tahun oleh Paul Gestalt. Diteliti ke ribuan orang, ternyata IQ nggak cukup, emotional quotient nggak cukup, dan yang bisa menentukan seseorang berhasil atau tidak itu adalah dari daya juangnya gitu. Salah satu yang kami ajarkan juga tentang daya juang. Adversity quotient gitu ya. Spirit kewirausahaan. Apalagi saat ini ya, tantangannya sangat begitu besar gitu. Kemudian soft skill nggak cukup juga, perlu juga yang namanya hard skill. Kemampuan bagaimana menganalisis peluang, menciptakan ide gitu ya, yang tidak hanya sekedar unik tapi juga dibutuhkan gitu ya. Kemampuan manajerial juga, kemampuan bagaimana mengelola pemasaran gitu ya, mengelola SDM gitu ya, membuat blueprint operasional namanya gitu ya. Kemudian juga mengelola keuangan ya.
Dan yang ketiga adalah practical skill. Ya, practical skill. Jadi kemampuan praktik juga. Kalau kami biasanya menjelaskannya itu adalah kemampuan bisa beradaptasi dalam situasi yang dihadapi. Ya, itu. Jadi terkadang memang apa yang diajarkan di teori itu pada saat di lapangan bisa berubah. Bisa beda ya. Oleh karena itu practical skill ini itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bisa beradaptasi gitu. Ya. Kami kalau misalkan di kelas-kelas biasanya mengatakan perlu hikmat. Ya. Jadi hikmat itu sangat-sangat diperlukan juga pada saat melaksanakan atau menjalankan bisnis ya. Gitu. Seperti tadi 3 itu ya. 3 itu. Soft skill, hard skill, tapi juga practical skill. Practical skill. Nah, betul. Practical skill ini hikmat untuk bisa beradaptasi di tengah gejolak perubahan yang kadang-kadang memperlihatkan ada disparitas ya antara teori dengan praktek di lapangan ya. Iya. Dan mungkin Pak Hengki bisa cerita lagi sedikit contoh misalnya practical skill itu dalam situasi bisnis tertentu, misalnya dari mungkin pernah lakukan penelitian atau pendampingan yang ini butuh skill ini nih yang jadi salah satunya itu adalah kemampuan komunikasi ya. Ya, kemampuan komunikasi itu sangat penting. Ya, bagaimana intinya komunikasi kan bagaimana kita itu bisa beradaptasi dengan siapa lawan bicara kita. Message-nya nyampe atau tidak gitu ya. Kemudian berhubungan juga sebetulnya dengan bagaimana kita menjalankan bisnis itu sendiri. Ya. Misalkan kita sudah punya planning gitu ya, bahwa kita sebelum kita berjualan kita sudah produksi gitu ya, kita sudah produksi. Tapi ada kalanya di tempat yang kita jualan itu kadang-kadang kita nggak bisa langsung produksi gitu. Contoh nih, ini kalau di S1 ya, kita kan biasanya mengadakan pameran ya, untuk produk-produk mahasiswa. Ya, kemudian kita pinjam kan salah satu gedung ya di Maranatha gitu ya. Kemudian tidak boleh goreng-goreng di situ. Iya kan? Mungkin juga kalau yang beberapa mall juga mungkin tidak boleh gitu ya, karena takutnya kan bunyi gitu alarm untuk ini. Nah, terus bagaimana gitu? Ada satu kelompok mahasiswa yang dia produknya itu tahu crispy gitu. Dan harus digoreng pada saat itu juga ya, gitu ya. Tapi mereka punya ide, ya mereka sistemnya pre-order jadinya. Gitu. Jadi mereka karena kita punya target penjualan. Jadi pada saat menjalankan bisnis gitu ya, mereka melis dulu, kemudian ya kebetulan sih ada yang dekat dengan kos di Maranatha ya. Kemudian mereka lakukan penggorengan baru dibawa ke sini gitu. Ya, jadi kemampuan beradaptasi itu situasinya memang sangat-sangat ini ya, unik-unik ya, gitu ya, unik-unik. Kemudian bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa menyesuaikan itu, menyediakan apa yang dibutuhkan di waktu yang tepat. Betul. Menyediakan apa yang dibutuhkan di waktu yang tepat gitu. Dan ada juga satu lagi. Nah, ini dia. Waktu saya melakukan bisnis coaching ke salah satu anak muda ya, kegiatannya itu adalah yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri. Mereka akan dikasih dana 10 juta hibah ya dari Bank Mandiri. Awalnya ini anak muda ini bisnisnya celana denim. Celana denim gitu ya. Bukan bisnis celana denim. Awalnya tuh bisnis plat nomor kendaraan. Itu sudah proposal, sudah tahap hampir mau produksi.
keluar aturan baru dari pemerintah, tidak boleh ada modifikasi plat nomor. Ya. Berurusan dengan polisi. Berurusan dengan polisi. Langsung dirubah itu. Banting setir gitu ya. Langsung banting setir dan akhirnya membuat produksi tanah denim. Ya. Dan produk ini puji Tuhannya itu bisa sampai langsung diekspor ke Australia. Wow. Gitu ya. Hanya dari modal 10 juta. Ya, hanya dari modal 10 juta. Karena ada kerjasama dengan ini ya, Bank Mandiri ya, gitu ya. Jadi ada support juga gitu. Jadi kemampuan adaptasi itu yang kadang-kadang kita harus bergerak pakai hikmat gitu ya. Gitu, seperti itu. Jadi hal seperti itulah. Nah, kalau dalam pengalaman Pak Hengki melakukan coaching, yeah. Membawakan kuliah di kelas-kelas dan diskusi dengan teman-teman, ya. Kalau kita lihat apa saja tantangan dan peluang, ya, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kita saat ini, ya, supaya teman-teman ini juga bisa sadari, lalu yang paling penting lagi gimana kita mengubah tantangan itu supaya jadi peluang. Ya. Jadi kalau tantangan yang dihadapi khususnya karena saya biasanya berinteraksi dengan para anak muda gitu ya. Jadi kalau yang saya lihat kebetulan saya lupa tahun berapa, saya tuh pernah melakukan penelitian, gitu ya, penelitian dan itu didanai hibah oleh pemerintah, penelitian tentang minat berwirausaha anak-anak muda. Waktu itu memang respondennya tuh mahasiswa ya. Saya penelitian ke 5 kota besar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Dapat 2.000 responden. Kemudian ada pertanyaan, apa hambatan gitu ya, pada saat mau menjalankan bisnis, ya kan? Yang pertama itu adalah adanya ketidakpercayaan diri, karena merasa masih belum yakin mampu gitu ya menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua adalah faktor modal. Dan yang ketiga adalah dukungan orang tua. Ya, dukungan orang tua, support atau persetujuan dari orang tua lah, gitu ya. Itu yang jadi tantangan terbesar untuk yang anak muda. Dalam menjalankan praktik berwirausaha ya, seperti itu. Nah kemudian kalau tantangan bisnis secara umum saat ini gitu ya, ya memang sekarang itu eranya itu digital semua ya, gitu ya. Sehingga tantangannya itu adalah kalau dulu touching dengan konsumen itu kan langsung berinteraksi langsung ya. Touchingnya pasti beda dengan komunikasi via digital ya, via media sosial dan sebagainya gitu. Itu tantangan terbesar juga. Karena apa? Karena bisa jadi pesan yang kita mau sampaikan itu nggak sampai gitu, atau bisa jadi pesan yang mau kita sampaikan itu diterimanya salah gitu. Ya kan? Itu tantangan terbesarnya seperti itu. Kemudian sekarang itu sudah banyak pesaing ya, banyak pesaing. Jadi siapapun sekarang sudah bisa mempromosikan bisnisnya ya, gitu ya. Sehingga faktor keunikan yang harus kita miliki itu sangat-sangat kita perlukan, gitu ya. Namun bagaimana caranya? Misalkan sekarang itu yang jual produk udah kualitasnya hampir sama, gitu ya. Yang bisa kita bedakan itu adalah dari sisi servisnya, layanan kita ke orang. Sebagai contoh nih, ada kenalan saya itu dia pengusaha kursi, ada satu perusahaan yang ingin membuat kursi, gitu ya. Kemudian dibalikin sampai 6 kali, ada revisi terus buat kursi, dan jumlahnya nggak sedikit gitu ya, ratusan gitu. Apa yang dilakukan oleh kenalan saya ini? Dia sabar, dia tetap melayani apa yang diminta oleh si konsumen ini.
Oh ada revisi ini, dia tetap lain. Oke, diperbaiki. Ada revisi ini, tetap diperbaiki. Sabar. Kemudian udah selesai proyeknya. Kemudian 6 bulan lagi, ini perusahaan yang sama pesan lagi. Terus ditanya kan, kenapa pesan lagi? Kan kita udah banyak buat salah nih ya, 6 kali revisi gitu ya, dan sebagainya. Tahu nggak jawabannya dari pelanggan ini? Karena kamu sabar. Karena kamu sabar melayani kami gitu. Jadi service itu, touching itu yang terkadang itu yang membuat beda. Ya kan. Walau oke lah, pabrik lain mungkin buat kursi dengan kualitas sama banyak gitu. Tapi yang bisa memberikan service, melayani konsumen dengan sabar sampai gitu. Konsumennya merasa senang, puas, sampai konsumen merasa senang, puas. Wow. Nah itu yang beda gitu. Itu yang beda. Nah ini teman-teman ya, kalau teman-teman pengen jadi pengusaha ya, pengen jadi seorang entrepreneur, tadi Pak Hengki sudah sampaikan kalau tantangannya datang dari diri sendiri, kita kurang pede, kita bisa belajar ya. Maranatha bisa memperlengkapi kita supaya kita punya soft skill, kita punya hard skill, kita punya practical skill ya. Itu bisa dipelajari ya. Dan sekarang era digital, mau nggak mau platform ini juga dipakai ya, dan betul. Membuat kompetitor itu banyak pisan. Banyak sekali. Dan tadi kalau teman-teman simak apa yang dikatakan oleh Pak Hengki ya, kita kalau mau berusaha kita juga harus punya nilai yang unik ya dari produk yang kita tawarkan. Dan satu lagi yang paling penting, sabar untuk memberikan service yang excellent. Betul. Untuk customer kita. Ya, untuk pelanggan kita. Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin teman-teman juga mampu menekuni dunia usaha dan bisa jadi seorang profesional yang sukses. Betul. Terima kasih Pak Hengki untuk perbincangan kita di saat ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat ya dari percakapan ini. Mau konsultasi lebih jauh bisa ke Magister Manajemen ya, Universitas Kristen Maranatha. Salam dari kami, salam AS, Integrity, Care, Excellence.